Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Muhammad Ilham. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok Charles Babbage yang beranggotakan Kamilah. Saya akan menjelaskan Extreme Programming dan model V. Definisi XP. XP ini merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada praktik pengujian yang ekstensif, pengkodean bersama, dan iritasi cepat. Dan yang ketiga ini ada extreme programming gambarnya. Seperti ini. Nah, apa sih kelebihan extreme programming? Kelebihan extreme programming itu yang pertama efisien waktu. Efisien waktu ini memproseskan siklus pengembangan yang singkat dan iteratif yang mengurangi waktu dan biaya pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ini minim resiko. Minim resiko ini dengan melakukan pengujian secara terus-menerus dan mengintegrasikan perubahan ke dalam produk secara cepat. XP membantu mengurangi resiko kesalahan besar yang mungkin terjadi. Nah, yang ketiga, sederhana. XP mendorong pengembangan solusi yang sederhana dan langsung dengan mengutamakan fitur yang penting dan meninggalkan yang tidak penting. Yang keempat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. XP menekankan komunikasi yang terbuka antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan sehingga proses dan masalah dapat dipantau dan diatasi secara efektif. Yang kelima itu constant feedback. Constant feedback menerapkan pengujian otomatis dan melakukan integrasi berkelanjutan. XP memastikan adanya umpan balik konstan dan pengguna dan pemangku kepentingan sehingga produk dapat disesuaikan dengan cepat. Dan yang keenam, lebih cepat. Dengan siklus pengembangan ini yang singkat dan fokus pada fitur penting, XP juga memungkinkan pengembangan produk yang lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Dan yang ketujuh, teamwork. XP juga mendorong kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam tim pengembangan sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen terhadap produk. Dan yang kedelapan, meningkatkan kepuasan tim. Dengan fokus pada pengembangan yang efisien, kolaboratif, dan meminimalkan hambatan, XP membantu meningkatkan kepuasan tim pengembangan terhadap pekerjaan mereka. Dan ini kekurangan ekstrim programming. Yang pertama, kurang dokumentasi. Yang ketiga, minim desain. Yang ke yang kedua, minim desain. Yang ketiga, tidak cocok dikerjakan secara remote. Yang pertama, kurang dokumentasi ini, ya XP seringkali menempatkan lebih sedikit penekanan pada dokumentasi formal yang dapat menyulitkan untuk menjaga catatan yang komprehensif tentang keputusan desain dan pengembangan yang dibuat selama proyek. Yang kedua, minim desain, XP cenderung untuk fokus pada pengembangan berbasis fitur daripada merencanakan desain secara menyeluruh terlebih dahulu. Meskipun ini dapat menghasilkan solusi yang lebih adaptif, tapi dapat meningkatkan risiko ketidakkonsistenan dan kompleksitas pada tahap selanjutnya. Dan yang ketiga, tidak cocok dikerjakan secara remote. Tidak cocok dikerjakan secara remote karena XP menekankan kolaborasi tim yang intensif dan komunikasi langsung. Metode ini mungkin tidak efektif jika tim bekerja secara remote atau tersebar di lokasi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi efektif dan produktivitas tim. Meskipun memiliki kekurangan, XP tetap merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang populer dan efektif, terutama untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi secara terhadap perubahan. Nah, materi selanjutnya yaitu materi mengenai V-model. Apa sih V-model itu? Nah, jadi
Eh, V-model adalah perluasan dari model air terjun yang menekankan hubungan antara pengujian dan tahap yang sesuai dalam siklus hidup pengembangan. Nah, adapun tahap-tahap pengujiannya itu mencangkup 4 tahap pengujian, di mana tahap yang pertama adalah uji unit, yang kedua uji integrasi, yang ketiga uji sistem, dan yang terakhir adalah uji penerimaan. Nah, uji unit sendiri merupakan jenis pengujian yang dilakukan pada level terkecil dalam perangkat lunak, yaitu pada tingkat unit atau komponen individu. Nah, pada tahap ini, setiap unit atau komponen diuji secara terisolasi untuk memastikan bahwa mereka itu berfungsi dengan benar atau tidak, gitu. Nah, uji unit ini biasanya dilakukan oleh pengembang perangkat lunak menggunakan kerangka kerja pengujian seperti J-unit atau N-unit. Kemudian ada uji integrasi. Nah, setelah uji unit selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji integrasi, di mana uji integrasi sendiri bertujuan untuk menguji interaksi antara unit-unit yang telah diuji secara terpisah. Pada tahap ini, unit-unit tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan dan diuji untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara sinergis dan saling berinteraksi dengan benar. Kemudian ada sistem uji. Nah, setelah sistem integrasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah sistem uji, di mana sistem uji dilakukan untuk menguji keseluruhan sistem perangkat lunak yang telah terintegrasi. Pada tahap ini, sistem diuji dalam lingkungan yang serupa dengan lingkungan produksi untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul saat digunakan secara nyata. Nah, uji sistem ini melibatkan pengujian fungsionalitas, keandalan, performa, dan keamanan sistem. Nah, tahap pengujian yang terakhir adalah uji penerima, di mana uji penerima ini dilakukan oleh pengguna atau pemangku kepentingan untuk memverifikasi apakah sistem telah memenuhi persyaratan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, uji penerimaan ini dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu uji penerimaan atau user acceptance testing dan uji penerimaan sistem atau system accepting testing. Nah, dalam ujian penerimaan pengguna, pengguna melakukan penguji pada sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Sedangkan dalam penerimaan uji sistem, pengujian dapat dilakukan oleh tim penguji atau pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah sistem telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua tahap pengujian ini penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan berfungsi dengan baik, terintegrasi dengan benar, memenuhi kebutuhan pengguna. Setiap tahap pengujian memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, dan mereka saling melengkapi untuk mencapai fokus kualitas perangkat lunak yang optimal. Nah, di sini itu ada tahapan-tahapan P-modelnya. Seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya, karena tahapan-tahapan pengujian itu ada 4. Nah, ini tuh tahapan P-modelnya. Nah, tahapan P-model ini hampir sama dengan tahapan eh, waterfall atau tahapan air terjun. Jadi dari requirement design ke acceptance test, nah begitu pun ke bawah sampai terakhir itu di titik pengkodingan. Nah, mungkin sekian materi dari kelompok Charles Babbage mengenai eh, tahapan V model dan extreme programming.
Semoga materinya dapat membantu dan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.